Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-wahidul azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak kecil, Bapak dusun, Pak Imam, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen yang singkat ini, mari kita kaji surat yang menjelaskan tentang perintah untuk i'dad, persiapan. I'dadul quwwah, persiapan kekuatan, gitu. Yaitu surat Al-Anfal ayat 60 yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan kalimatnya agar kita punya quwwatul irham. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. Dan kalian wajib mempersiapkan diri dengan berbagai macam kekuatan. Begitu. Ketika menyebutkan kekuatan di sini, yang menafsirkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu min quwwatin? Ya. Rasulullah menyampaikan ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan itu adalah menembak. Nah ini ada polisi, ada tentara, kira-kira bapak ibu di sini. Ya. Kekuatan itu menembak, tapi ketika itu menembaknya adalah dengan panah, ya, dengan busur dan arrow, ya, anak panah. Gitu. Salasa marrat, rawahu Muslim. 3 kali Rasulullah menyebutkan ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan itu memanah, tarik stringnya dari busur, tembak. Nah begini, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada yang pernah memanah kira-kira? Ibu-ibu ada yang pernah memanah? Ya, alhamdulillah. Ya. Dan ya, panahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah panahan tertentu, Bapak Ibu. Panahan yang memang digunakan untuk kekuatan, bukan untuk sekedar perlombaan, tapi untuk kekuatan. Dan hadis-hadis ini banyak diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang ahli pemanah, yang ahli membuat busur dan membuat anak panahnya. Siapa bapak-bapak? Ada pernah dengar kira-kira namanya? Ibu-ibu ada pernah dengar namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya.
Dari kecil beliau asik mengukir busur, buat ya arrow-nya, anak panahnya, ya dibuat terus seperti itu sampai kemudian dia pelajari, sampai kemudian dia menjadi ahli dalam memanah. Ya, sahabat Rasulullah yang paling ahli dalam memanah. Dalam peperangan, ya dalam setiap peperangan, ya ia menghadapi 4 orang sekaligus yang menggunakan pedang dalam jarak 3 meter. Dia memegang panah, dia bisa menumbangkan semua musuh-musuhnya. Kafir Quraisy memegang pedang dalam jarak yang sangat dekat 3 meter, 4 orang dikepung. Tapi dengan kecepatan panahannya bisa mati semua. Kira-kira panahan yang pernah kita pelajari bisa tidak seperti itu, Bapak-bapak? Ya, panahan yang kita pelajari gitu. Nah, kalau bisa itulah busur yang memang seharusnya kita persiapkan. Gitu. Loh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kondisi saat ini perang? Tidak perang. Kalau Rasulullah sudah menyebutkan ala innal quwwata ar-ramyu, ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Berarti memanah itu bukan hanya kekuatan untuk perang pada masa militer zaman old, tetapi juga bisa juga pada masa saat ini, tapi bukan hanya untuk berperang saja, bahkan untuk ketangkasan permainan dan juga kesehatan. Ini panahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panahan itu kalau Allah sebutkan dan juga Rasulnya menafsirkan bahwa kekuatan itu adalah menarik busur, ini luar biasa. Ada datang seorang yang bapak-bapak tidak punya anak. Ya, kemudian datang kepada seorang ustadz, ya, bahwa ya saya tidak punya anak. Sudah lama. Kemudian ustadz itu mengatakan ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan itu memanah. Coba Bapak memanah. Ya, tarik seteringnya, tarik busurnya yang berat, ya kurang lebih yang 50 lbs. Tarikannya sangat berat, silakan memanah. Ketika sudah beberapa bulan memanah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ia bisa punya anak. Selama ini ya dia tidak kuat berhubungan sama istrinya, tidak sanggup. Tapi dengan memanah kemudian ia bisa punya kekuatan. Ini hadis Rasulullah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau pengen kuat maka memanahlah. Gitu, walaupun sudah tua, ya, walaupun sudah lanjut usia, tetapi kalau kemudian kita rajin menarik ya string dari busurnya, apakah dengan ya cara apa yang pernah kita pelajari, ya ini caranya lebih khusus lagi, ya maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan kita kekuatan. Saya punya santri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jadi memanah bukan sekedar untuk perang. Anak yatim piatu yang nakalnya luar biasa, ya, usia kelas 3 SD, ya, kebetulan saya pesantrennya pesantren yatim, ya, di Lungbata, jadi semuanya anak yatim seluruh Aceh. Ya, kami di situ ada kuda dan ada memanah, jadi mereka sudah pandai memanah berkuda, gitu. Nah, selain itu hafal Quran mereka. Kenakalannya ketika baru masuk luar biasa, Bapak. Jadi kuda itu dipukul sama raket badminton, ya sampai ngamuk gitu ya, patah kandang-kandangnya semua. Kemudian kenakalan lainnya mobil dicoret-coret sama dia. Nah, yatim piatu kelas 3 SD, mobil itu dicoret-coret pakai paku. Begitu. Jadi orang kesal sekali, marah luar biasa. Tambah lagi Honda Ustadz dibuka, dimasukin ininya, tempat bensinnya dikasih air, rusak semuanya. Ya, akhirnya masuk bengkel, diperbaiki semuanya, rusak. Luar biasa nakalnya. Kemudian kita ajarkan memanah, pegang busur, pegang panahan. Ya, memanah dia. Setiap hari memanah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kebiasaan buruknya tadi berkurang. Berkurang dan saat ini hanya untuk lari-lari kejar-kejaran saja. Kenakalan biasa begitu. Jadi kenakalan yang sebelumnya suka pukul kuda sehingga kudanya marah gitu ya. Kalau kuda marah ini kan horsepower, Pak. Ya, kandang-kandang bisa rubuh nanti kalau yang kandangnya dengan ya kayu begitu.
yang dengan besi saja besi bisa patah. Ya, kuda begitu, itu kekuatan kuda luar biasa. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan negatifnya, kebiasaan buruknya ketika diajarkan memanah itu Masya Allah. Inilah hadis Rasulullah SAW, hadis dalam Al-Silsilah As-Sahihah. Ya, Syekh Albani mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Ya, riwayat Tabrani, alaikum birramyi, kamu segera latihan panahan. Kamu, keluargamu, anak-anakmu, latihan panahan. Kenapa? Fa innahu khairul la'ibikum. Karena panahan itu adalah sebaik-baik permainan, sebaik-baik kekuatan, sebaik-baik kesehatan. Nah ini, Ruwahu Tabrani. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau anaknya nakal, anaknya kecenderungan game online, Free Fire, Mobile Legends, Roblox dan sebagainya, maka segera sekarang beli busur panah dan kemudian ajarkan anaknya memanah setiap waktu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan buruknya nanti akan hilang. Gitu, kebiasaan buruknya yang biasanya tangannya main ya gadget dan sebagainya setiap waktu, ya bapak-bapak mungkin tahu, ibu-ibu tahu pasti kan, kalau anak-anaknya sudah candu dengan game, ya, kata-katanya kotor, ya, game Roblox, ya, kata-katanya ya di situ kan ya namanya online, bersambungan dengan siapapun seluruh dunia. Ya, kata-katanya kotor, jorok dan sebagainya. Belum lagi nanti ada ketelanjangan di situ, ada porno dan sebagainya, ada yang diharamkan. Intinya itu semua merusak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan permainan yang paling buruk adalah ya game-game seperti itu. Nah, sekarang ganti dengan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Maka persiapkanlah oleh kalian kekuatan. Persiapkan. Gitu. Dan kekuatan itu bukan hanya memberikan efek buat tubuh lebih kuat, tetapi juga mentalitas manusianya lebih kuat. Bangun manusianya lebih kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teknologi untuk apa kalau kemudian manusianya rapuh? Teknologi tinggi-tinggi kita kejar, ya, tetapi ternyata mentalnya manusia rapuh, maka hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita nggak usah lihat teknologinya di luar dan sebagainya. Amerika teknologinya canggih, Cina teknologinya canggih, tetapi kita lihat ya dahulu Cina kuno, ketika khawatir diekspansi oleh bangsa lain, mereka bangun ya, dengan tembok Cina yang sangat tinggi dan kuat ketebalannya, ya, sangat tebal. Tetapi ketika diekspansi oleh bangsa lain, mereka tetap jebol. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, bangsa lain hanya cukup mendatangi penjaganya, menyuapnya, disuap, sehingga pintu gerbangnya terbuka dan Cina kalah. Seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, teknologi yang tinggi dan sebagainya menjadi sia-sia kalau kemudian ya bisa disuap. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga seperti Amerika, Israel dan sebagainya. Lihat bagaimana penjagaan yang sangat kuat di Israel jebol pada tanggal 7 Oktober 2023, diserang oleh pasukan yang kita anggap ormas, kecil. Teknologi yang hebat tapi mentalnya rapuh, maka akan mudah dihancurkan. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kembali gitu. Ya, sambil teknologi kita bangun, mentalitas juga kita bangun dengan apa? Al-Quran, dengan hadis. Ya, kita baca Al-Quran, kita hafal Quran, kita juga terapkan isinya. Jangan kemudian asik menghafal Quran. Ya, anak-anak yang nakal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan ada yang hafiz 30 juz, tapi mereka nakal. Ya, ada yang berzina dan sebagainya. Nah, sekarang terapkan isinya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ini min quwwatin ini apa? Ternyata disuruh memanah. Begitu. Jadi memanah itu bukan hanya sekedar memberikan kekuatan kepada seorang anak. Jadi Bapak Ibu jangan pahami bahwa memanah itu hanya untuk anak-anak saja. Berdasarkan hadis marfu yang sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Allimu auladakum
Ya, as-sibahah, ajarkan anak-anak kamu berenang. Yang kedua ar-rimayah, memanah. Yang ketiga furusiyah atau rukubil khail, menaiki kuda. Ya, bukan hanya anak-anak saja pekerjaan ini, tapi juga untuk orang tua. Untuk orang tua. Untuk lanjut usia silakan. Kenapa? Musa bin Nusair, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usianya 79 dengan kemampuan memanah, kemampuan menaiki kudanya, bisa melakukan pembebasan manusia dari perbudakan sesama manusia di dunia Eropa. Bayangkan Eropa bisa takluk dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tua. Walaupun ya yang tersohornya adalah ya, seorang pemuda usia 18 tahun ya, Tariq bin Ziyad. Tetapi di belakangnya ada komandan perangnya, panglimanya yang bernama Musa bin Nusair berusia 79 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira ada yang 79 tahun? Mohon maaf ini. Ada Pak? Belum ada. Belum ada ya? Ya, belum ada. Nah, kadang mohon maaf, kadang usia 40 tahun kita sudah lumpuh, sudah stroke, sudah sakit-sakitan, sudah nggak mampu jalan dan sebagainya. Tapi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, orang-orang yang memiliki kemampuan memanah ya akan dijaga postur dan anatomi tubuhnya tetap kuat sampai usia tuanya. Gitu. Jadi bapak-bapak boleh latihan panahan, ibu-ibu silahkan latihan panahan. Ya, nggak dibatasi harus dengan anak-anak, tidak. Gitu. Nah, dalam berbagai hadis begitu banyak tentang panahan, 125 hadis tentang pentingnya memanah. Gitu. Dan di antara hadis yang lain ya laisa lahu laisa min, tidak ada sesuatu ya di dalamnya fihi min dzikrillah, yang tidak ada zikir di dalamnya ya, maka itu semua adalah lahun, semua itu adalah hanya sia-sia. Lahun ditafsirkan oleh para ulama, lahun itu bapak-bapak ibu-ibu relaksasi. Relaksasi apa? Bapak-bapak lagi bosan, ibu-ibu lagi bosan, kemana kira-kira? Ke pantai, betul kan? Ya, kemana lagi? Ke mall. Nah, ini matahari, kenapa? Karena banyak ya banyak diskon dan sebagainya. Nah, itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi sia-sia, bahkan menjadi dosa. Begitu. Bisa menjadi dosa. Kenapa? Kalau tidak zikir. Datang ke sana malah melihat yang haram, datang ke sana malah justru ya memberikan mental-mental yang tidak baik, menjadikan mental-mental mubazir, foya-foya dan sebagainya, menjadi dosa. Tetapi ketika kita berbuang atau banyak mengeluarkan uang untuk 3 hal ini atau 4 hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini sama posisinya, derajatnya dengan zikrullah. Gitu. Sama. Bapak-bapak biasanya kalau lagi stres, lagi pusing, pulang kerja itu main badminton kan begitu, betul-betul ya. Main badminton kan begitu. Ya, seperti itu. Nah, di badminton kira-kira ya ketika pukul ada sambil zikir nggak? Allahu Akbar, Subhanallah, ya Masya Allah. Nah gitu. Nah kalau ada zikirnya alhamdulillah, itu baik gitu. Nah kalau tidak ada zikirnya masuk ke lahwun, sesuatu yang sia-sia dan bisa mendatangkan dosa. Gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi dalam panahan walaupun tidak ada zikirnya, itu levelnya sama dengan zikrullah selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutkan oleh Rasulullah ya, semuanya lahun walahun. Ya, semuanya permainan dan sia-sia kecuali 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah ya di antaranya Rasulullah menyebutkan ta'dibur rajul farasahu, seseorang yang melatih kudanya. Ya, kemudian wa ta'dib wa masyir rajul bainal ghardain, seseorang yang berjalan di antara anak-anak panahnya, melatih anak panahan. Begitu. Kemudian yang ketiga
wa ta'limus sibahah, mengajarkan atau belajar berenang. Gitu. Yang keempat yaitu sendagurau antara suami dengan istrinya. Nah, ini mendatangkan pahala yang terus mengalir. Begitu, 4 hal ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya penting bahwa kita perlu untuk mempersiapkan diri. Dan dalam ayatnya ini disebutkan wamir ribatil khaili, persiapkan kekuatan memanah, persiapkan juga pasukan berkuda. Nah, ini saat ini sudah ada Pordasi, ya, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, ya, Pordasi, begitu. Dan di Pordasi itu ada sekitar 5 ya cabang. Yang pertama pacu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau kita punya takengon, ya, di situ ada komisi pacu namanya. Ya, ada 5 komisi. Itu komisi tertua di dunia. Jadi olahraga dengan pacuan. Tapi dahulu, ya, militer zaman old, ya, maju jaya bukan hanya untuk pacuan saja, tetapi juga untuk berperang, ya, untuk pasukan berkuda, begitu. Kuwatul irham. Yang kedua ada komisi ternak di Pordasi itu, komisi ternak. Jadi ternak kuda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim disebutkan man harasa farosan fi sabilillah. Siapa yang pelihara kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala, imanan bihi, karena iman kepadanya. Ya, fa inna thiyabahu wariyahu warasahu wa ta'amahu fi mizanihi ila yaumil qiyamah. Maka nanti setiap kita bersihkan kandangnya, kotorannya, pipisnya kuda, kita mandikan, kita kasih makan, kita kasih minum, syarabahu, itu semua menjadi kebaikan sampai dengan hari kiamat. Dan kebaikan itu ditafsirkan oleh para alim ulama bahwa ya kebaikan itu al barakah, artinya al ajru wal magnam. Allah kasih pahala, Allah kasih harta. Begitu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya begitu. Orang yang pelihara kuda itu rata-rata mampu, dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tengok di sana, walaupun mereka teknologinya canggih, tapi mereka punya kandang kuda. Amerika, Australia, Inggris, bahkan polisinya berkuda. Begitu. Nah, dan alhamdulillah di Indonesia saat ini sudah mulai juga ramai berkuda. Ya, sudah mulai ramai berkuda. Ya, mudah-mudahan itu sebagai tanda kuwatul irham, kekuatan yang menggetarkan, yang bisa untuk membangkitkan kita semua. Ya, termasuk di Aceh. Walaupun hanya saat ini di Aceh hanya fokus pacu, tapi alhamdulillah biidznillah, ya, di komisi Pordasi, ya, selain itu ada juga komisi yang namanya, ya, apa namanya komisi berkuda equestrian, ya, untuk jumping, untuk dresses dan sebagainya. Dan ada komisi HBA horseback archery, itu memanah berkuda. Nah, alhamdulillah di pesantren kami ada di Banda Aceh, di Lembata, yaitu horseback archery, yang mudah-mudahan nanti anak-anak santrinya bisa jadi atlet mewakili Aceh, ya, untuk tanding melawan seluruh Indonesia bahkan dunia, begitu. Ya, saya studi banding ke pesantren Darut Tauhid Bandung punya Agim, sana ada sekitar 20 ekor kuda beserta memanah, santrinya juara dunia. Juara 3 saat ini akan tanding ke Prancis, ya, di bulan Juli. Gitu, mereka akan tanding dengan orang-orang bule, orang-orang kafir di sana. Begitu maksudnya. Jadi mereka tanding melawan, ya, orang-orang, ya, barat. Nah, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan Aceh ada wakili seperti itu nanti ke depannya. Ya. Dan bisa mendunia juga, ya, bisa ikut bertanding bersama dengan yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini disebutkan oleh Rasulullah, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kekuatan ini memanah dan berkuda, ini kekuatan yang menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Juga musuh-musuhmu juga selain mereka. Gitu. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Yang kamu tidak tahu tapi Allah tahu. Ada jin-jin yang gentar ketika kamu memanah. Jin-jin jahat yang ingin menyerang, tapi takut. Kenapa? Karena kamu pandai memanah.
Gitu. Jin-jin yang ingin menyerang kamu takut, kenapa? Karena pandai memanah di atas kuda dan sebagainya. Nih, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, memanah butuh dana besar. Itu beli busur panahnya, tapi ada yang murah kok busur panah itu. Ada yang murah, ya, ada yang 300.000 sudah bisa. Ya, jadi panahannya yang panahan, ya, crossbow, yang panahan berkuda, yang pendek, yang bisa dipakai gunakan untuk, ya, latihan cepat gitu ya, tembakan cepat, tak seperti itu. Jadi di Komisi Pordasi sudah ada HBA namanya, jadi fast shooting, menembak cepat, ya. Blind shoot, menembak tanpa melihat, ya, memanah tanpa melihat, begini lagi, ya, tapi langsung ya, seperti itu. Dalam hitungan 1 detik 1 peluru. Inilah yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diserang oleh kafir Quraisy. 4 orang dalam jarak yang dekat, ya, hanya hitungan 4 detik mereka sudah mati. Begitu. Nah, itulah yang mari kita pelajari saat ini dan sudah dipelajari alhamdulillah di tempat kami di Banda Aceh. Begitu. Para santri sedang belajar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mahal biayanya memang. Tetapi dalam ayat ini dilanjutkan, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa yang kamu keluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seberapapun uang yang keluar selama di jalan Allah untuk beli busur, untuk beli kuda, maka akan diganti oleh Allah. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dirugikan. Begitu. Nah, ini terbukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bahwa dalam hadis Bukhari, al-khail fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah, rawal Bukhari. Kuda bagi penunggangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan di ubun-ubunnya al-barakah, kebaikan sampai dengan hari kiamat. Dan kebaikan itu artinya al-ajru wal magnam, dapat pahala juga dapat harta. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mungkin perlu juga persiapan, bukan hanya Honda tapi juga perlu persiapan untuk kuda. Ternak kuda untuk akhir zaman itu perlu. Begitu. Di masa-masa yang krisis dan sebagainya, yang akan bertahan mungkin nanti peternakan, termasuk ternak kuda, ya, ternak sapi dan sebagainya. Itu perlu dipersiapkan semua sebagai, ya, apakah tunggangan ke depannya ketika memang, ya, listrik tidak ada lagi karena dihancurkan oleh gelombang elektromagnetik, atau hancur terkena perang dunia dan sebagainya, ya, tidak ada lagi sinyal, ya, karena satelit hancur, maka semua itu bisa terjadi, terulang kembali, dan kita sudah mempersiapkan diri, ya, dengan kendaraan yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, perbaiki diri kita, persiapkan diri kita, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 ini tidak pernah dihapus. Artinya persiapkanlah diri untuk memanah sebagai persiapan, juga sebagai kesehatan, ya. Jadi kalau sakit silakan memanah, kalau sakit silakan berkuda. Jadi, ya, ada jalan kuda itu menyembuhkan penyakit tulang belakang, saraf kejepit, kemudian sakit ya, sumsum yang sudah rusak, massa otot yang sudah hilang, maka dengan berkuda dia akan kembali lagi, ya, dengan jalan kuda trot modelnya, canter seperti itu bisa mengembalikan massa otot di kakinya, kemudian juga saraf kejepit bisa sembuh, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tulang ekornya yang bengkok bisa lurus kembali. Nah, ini luar biasa, ya, dengan berkuda bisa menghilangkan stres dan galau, ya, bisa banyak menghilangkan masalah-masalah dengan berkuda. Bismillah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat, ya, yang singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.